Satu. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, tokoh masyarakat, alim ulama, serta generasi muda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan ini kita memujinya, kita bersyukur padanya yang masih memberikan kita nikmat umur. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab ini, di tanggal 29 Rajab 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga malam ini bukanlah malam terakhir kita berada di dunia ini. Siapapun kita pasti akan berjodoh dengan kematian. Namun kita berharap semoga sisa usia kita ini Allah berikan kita kesempatan untuk beramal soleh, dan Allah berikan kita kesempatan berbuat baik dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama saya mengisi pengajian Isra dan Mi'raj, Ustaz, baru malam ini Isra dan Mi'raj itu langsung diundang dua ustaz. Entah salah, entah benar ya. Jangan-jangan salah, keliru. Hebat betul nih. Pengurus Masjid Al-Falah, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan, Kota Gasik, Kabupaten Siak. Tak tanggung-tanggung. Jadi dalam kajian Isra dan Mi'raj ini langsung diisi oleh dua orang ustaz. Saya ditemani oleh sahabat saya, Ustadz Zaini, yang insya Allah juga akan menyusul doktornya. Kalau saya hanya UIN Sultan Syarif Qasim. Mudah-mudahan beliau nanti alumni dari Riyadh yang ada di ibu kota Arab Saudi. Kita doakan Bapak Ibu ya. Sahabat saya ini mudah-mudahan nanti diterima di universitas yang ada di Riyadh. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Pekanbaru berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz sendiri apa kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Jarang-jarang kita ceramah berdua ya. Biasanya kita ceramah itu sendiri-sendiri. Malam ini berdua. Kalaupun berdua biasanya kita naik kuda ya. Jadi beliau ini sahabat saya ketika kami menunggang kuda dalam hutan, keluar hutan, masuk hutan. Kita yakinlah kuda yang kita tunggang aja kencang, apalagi Ustadz, masih ada nggak orang yang nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Kayaknya seluruh kaum muslimin sudah percaya. Kalau nggak percaya berarti Abu Lahab ya? Ya, perlu ditanyakan lagi gimana ya. Sahabat si ada Abi Wantah. Baik, nanti lebih dalam lagi diulas oleh sahabat saya Ustaz Zaini. Cuma saya menyampaikan Bapak dan Ibu, ketika ada orang yang nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sederhana saja, ya. Kalau ada pun orang percaya Rasulullah itu seperti bermimpi saja. Malam ini dia berada di Masjid Aqsa, lalu dia bermimpi naik ke tangga-tangga langit itu sampai Sidratul Muntaha. Kalau bermimpi mungkin Pak Kepala Desa bisa. Kalau bermimpi mungkin pengurus masjid yang baru 2 pekan dilantik juga bisa.
Tapi saya yakin ini dengan fisik-fisiknya. Maka dari surah Al-Isra ini, mungkin Ustaz bisa membaca surah ini, Subhanallazi itu. Baik, silakan Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah. Tadi Ustaz kita sudah membaca surah Al-Isra, urutannya ke-17 dalam Al-Quran Ustaz ya, ayat yang pertama. Bimakna subhanallazi itu apa Ustaz? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diawali dengan maha suci Pak, karena ini maha karya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari minal haram ila Madil Aqsa. Di Siak ini sudah berdiri mall Pak. Kalau saya bupati saya buat mall di Siak. Tapi tidak mungkin saya jadi bupati di Siak. Ya, karena saya tinggal di Pekanbaru. Tapi kalau Bapak ke Pekanbaru ada 2 mall yang berdekatan. Satu mall SKA, tempat kami di depannya latihan berkuda dan memanah sama sahabat saya. Di sampingnya namanya Living World. Di sampingnya lagi ada namanya Transit ya Ustaz ya, yang punya Pak Khairul Tanjung dekat-dekat mallnya. Ketika kita masuk mall, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lalu kita naik eskalator Pak. Eskalator tahu ya Pak? Satu teknologi yang tangganya berjalan. Kita berdiri saja. Yang berjalan itu apa? Yang bergerak tangganya atau eskalatornya. Berarti kita diperjalankan. Teknologinya namanya eskalator. Tapi ada yang takut nih. Mau naik, mau enggak, jangan-jangan terpleset. Karena jarang-jarang naik eskalator. Ibu-ibu pernah naik eskalator? Wah, lebih dari itu saya rasa pernah ya Bu. Ibu takut, lalu memilih yang kedua namanya lift. Ustaz pernah naik lift? Udah ya, alhamdulillah. Begitu naik lift, tiba-tiba terbuka sudah lantai yang kelima. Jadi kita ini berjalan sendiri atau diperjalankan Pak? Diperjalankan. Bedanya kita dengan eskalator dan lift, Rasulullah dengan buruk. Kencangnya luar biasa. Maaf saya izin dulu ya. Takut kalau tidak izin nanti ada yang kaget jantungan. Ya, kencang sekali. Dulu kami naik kuda namanya buruk. Saya dengan pelatih kuda saya Coach Ari. Ini ada Coach Ari yang bawa kami ke sini. Saya di tengah hutan itu bilang, saya ganti kuda aja deh. Saya nggak usah naik buruk ini. Padahal sudah pakai sarung tangan Pak. Tapi tangan saya melepuh karena menahan buruk ini. Kudanya kencang sekali Pak. Itu baru buruk yang disematkan namanya pada seekor kuda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang beriman itu percaya pada yang gaib. Bapak percaya pada yang gaib Pak? Percaya? Percaya adanya buruk? Tapi benar enggak Ustaz? Kalau buruk itu kepalanya adalah kepala perempuan. Ini juga kisah-kisah Israeliat yang harus diluruskan. Gimana menurut Ustaz? Tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan kepala buruk itu adalah kepala wanita. Maka jangan pernah di rumah kita itu ditempel kuda yang bersayap lalu ada kepala perempuan. Itu ada terjadi Pak, masyarakat di negeri kita ini. Itu namanya bisa jadi kemusyrikan Ustaz ya. Mungkin ada tambahan Ustaz. Iya, itu memang kadang-kadang kisah-kisah seperti itu dibuat oleh orang-orang
Bani Israel ya, atau orang-orang musyrikin yang memang sengaja ingin mengotori akidah, mengotori keyakinan orang-orang yang beriman itu sendiri. Khusus ingin mengotori kebersihan kejadian Isra wal Mi'raj itu sendiri. Padahal itu satu perjalanan suci yang tidak boleh didonoi dengan penyimpangan akidah. Makanya kita harus bersandar pada salimul akidah. Akidah yang lurus. Gak boleh ikut percaya burung itu kepalanya perempuan, badannya seperti kuda lalu punya sayap. Nah, Bapak dan Ibu, tapi bagi orang-orang kafir ini nggak mungkin terjadi karena perjalanan dari Masjidil Haram. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu diberikan kesempatan ke Baitullah, haji maupun umroh. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan hasil sawitnya melimpah ruah, hasil karetnya melimpah ruah. Dengan aminnya tidak semangat nampaknya, karena pupuk udah naik nampaknya. Ya Pak, sampai di Masjidil Haram kita lihat luar biasa. Tapi ini perjalanan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini normal saja, itu berbulan-bulan perjalanan, lama sekali ya. Tapi kita meyakini kendaraan yang ditumbangi ini adalah kendaraan terbaik. Kemudian ya, yang membawanya ya Jibril adalah malaikat yang terbaik, bersama Rasulullah adalah nabi yang terbaik. Semula tema kami malam ini Pak, rencananya Ustaz, judulnya Semalam Bersama Malaikat Maut. Kalau ini judulnya, saya khawatir tidak ada jemaah di Gasik ini datang ke Masjid Al-Falah. Jadi saya ganti aja lah judulnya, Semalam Bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Setuju Pak? Ya. Mau yang mana? Malaikat maut atau malaikat Jibril? Tapi Jibril itu adalah komandannya para malaikat. Yang memusuhi Jibril berarti dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru-baru ini ada orang bercanda kelewatan. Nanti kalau saya masuk neraka, saya akan buat pesta di neraka. Siapa manusia ini? Mungkin mesti diluruskan akidahnya oleh Ustaz, insyaallah. Baik Ustaz, silakan sambut. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Yang kami hormati tokoh masyarakat serta jajarannya, yang kami hormati para pengurus masjid serta jajarannya, serta para ustadz dan ustadzah, jamaah sekalian yang sama-sama kita banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesempatan umur yang panjang, sehingga pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yaitu rumah dari rumah-rumahnya, yang itu artinya jika kita seorang hamba berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi tamu sang raja, menjadi tamu sang penguasa alam semesta. Alangkah bahagianya kita jika diundang oleh salah satu penguasa negara, diundang oleh presiden, diundang oleh raja untuk hadir di istananya. Tentunya ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamu-tamunya di rumahnya itu masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, kenikmatan yang agung ini, kenikmatan yang besar ini harus senantiasa kita syukuri. Kemudian kita ajak sanak famili kita untuk memakmurkan masjid yang sama-sama kita bangun ini. Kedua kalinya salawat dan salam, semoga lisan dan bibir kita selalu basah dengan bersalawat kepada beliau. Karena dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ini merupakan
bukti cinta kita kepada beliau. Karena jamaah sekalian, apabila saya tanya ke antum sekalian, ke bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hal tuhibbuna Rasulullah? Apakah kalian mencintai Rasulullah? Jawabannya apa, Bu? Ya, pasti semuanya. Akan tetapi yang namanya cinta itu, Bu, kita bahas cinta ini pasti sudah pernah merasakan semuanya. Yang namanya cinta itu pasti butuh pengorbanan. Yang namanya cinta itu pasti selalu kita kenal, selalu kita ingat. Makanya Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara dzikra." Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan banyak ingatnya. Bagaimana kita semuanya ketika pengantin baru pasti selalu mengingat-ingat istri kita, mengingat-ingat bagaimana kebaikan-kebaikannya. Begitu juga kita ketika cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka kita harus selalu mengingatnya, mengucapkan sholat kepadanya, dan yang paling penting adalah menjadikan beliau adalah qudwah hasanah, tolak ukur kebaikan. Karena memang dengan mengikuti beliaulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri toladan, terdapat budi pekerti yang luhur. Akan tetapi untuk siapa? Allah khususkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk hamba-hambanya yang mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yang yakin adanya hari pembalasan, maka akan menjadikan baginda Muhammad SAW sebagai qudwah hasanahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, kelapangan dada agar menjadikan Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya adalah tolak ukur kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang sama-sama kita hormati, sebenarnya pada malam hari ini saya agak grogi ya, agak grogi berdampingan dengan guru saya. Ini ustaz saya, guru saya di samping. Kalau duduk bersama ini nanti kalau saya agak gemetar-gemetar mohon dimaklumi, bukannya tidak mempersiapkan ya, tapi memang seperti itu ya. Ini luar biasa. Ceramah itu biasa, hal yang biasa. Akan tapi kalau ceramah di depannya ada para ustadz, ada para dewan guru, apalagi ada ustadz yang hari-harinya bersama saya di masjid, di sekolah, sampai di kandang kuda pun sama, itu tentu groginya seperti itu, karena sudah tahu siapa saya itu. Sebenarnya Ustadz bukan grogi karena ibu-ibu terlalu banyak di belakang. Jadi bukan karena Ustadznya, tapi insya Allah banyak ilmu yang bisa kita serap dari Ustadz. Nanti saya akan menambahkan, dan terakhir kita tutup dengan doa dan muhasabah. Tafadhol Mas. Baik, jemaah sekalian yang menghormati, kita masuk pada lubul mawdu', pada pembahasan yaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Jemaah sekalian sudah masyhur, mungkin kita semua ada yang pernah belajar bahasa Arab mungkin ketika MDA dulu, atau bahkan ada yang pernah belajar di pondok. Mungkin di sini ada para ustadz, mungkin senang kalau mungkin agak mengajari, akan tapi tidak, ini hanya mimbabi dzikri ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sudah jelas ketika ada kalimat Isra ya, dari asra yusri isra'an. Isra ya, ini masdarnya, itu pasti artinya berjalan pada malam hari. Itulah bahasa Arab ya. Di situ nama saya ditulis pakar surah Nabawiyah dan bahasa Arab. Ini jomplang Pak ya, terlalu berat Pak ya. Saya masih tolib ya, saya masih belajar sama ya, mudah-mudahan ini salah satu bentuk doa dari panitia, insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pakar terhadap surah Nabawiyah dan bahasa Arab, karena memang ini salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Jadi
kata Isra itu adalah perjalanan seorang hamba pada malam hari. Itulah saking kayanya bahasa Arab, seluruh istilah itu dipisahkan. Ketika ada kata masya, yamshi, masya, itu artinya jalan biasa, siang, hari, petang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra, sudah jelas pasti malam hari. Nah, jadi seperti itu. Tidak siang hari, tidak sore, jadi sudah malam, ya. Kemudian yang Mi'raj sudah jelas berjalan juga pada malam hari, tapi dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sini kami akan menyampaikan beberapa hikmah yang besar yang terdapat dalam kejadian Isra wal Mi'raj yang hanya sebentar ini, ya. Kejadian yang hanya sebentar ini akan tapi hikmahnya sangat luar biasa. Perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Gimana Nabi? Antum bayangkan, antum naik kuda 1.200 km. Kalau saya ukur itu dari Pekanbaru sampai Jakarta. Seperti itu. Ada yang mengukurnya katanya dari Pariaman ke Bekasi itu. Oh, Pariaman ke Bekasi kan? Ini kalau ada orang Pariaman di sini. Jadi wajar saja orang-orang dulu nggak percaya karena berbulan-bulan naik onta. Ya. Jauh sekali ya. Jauh 1.200 km. Jadi sangat luar biasa. Makanya ini sangat aneh. Ya, maka nanti kita sebutkan hikmah-hikmahnya pada kejadian Isra wal Mi'raj ini. Kemudian hikmah yang pertama adalah tasliyatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi baginda Muhammad SAW setelah berdakwah kenabian sampai ke tahun 10. Jadi Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di umur 50 tahun. Karena Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun tambah 10 tahun jadi 50 tahun. Jadi dakwah yang sangat sulit ini, banyak perjuangan, banyak pengorbanan, bahkan tidak hanya waktu, tidak hanya harta, bahkan nyawa kaum muslimin mereka ia korbankan untuk perjuangan Islam ini. Dan kitalah yang merasakan pada hari ini indahnya beragama Islam. Bayangkan Nabi, jika antum hidup di zaman itu, apa kira-kira yang akan antum curahkan untuk Islam ini? Kalau Mus'ab bin Umair, dia tinggalkan kemewahan dari keluarga, fasilitas semuanya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau saya masih ragu, karena boleh jadi iman kita nggak sekokoh sahabat ya. Makanya ketika Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf berada di Madinah, dia ingat duta Islam yang pertama yang disebut dengan Mus'ab bin Umair. Lalu mereka dihidangkan dengan kemewahan, menetes air mata para sahabat mengenang bagaimana pengorbanan Mus'ab bin Umair ini. Benar saja. Ya. Semoga kita berharap banyak generasi muda yang mau meninggalkan kemewahan, kenikmatan hidup ini untuk memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nampaknya mengantuk jemaah. Padahal makanan udah banyak disiapkan itu. Saya ulang lagi takbirnya. Allahu Akbar. Lanjutkan Ustaz. Baik, jadi Isra wal Mi'raj ini terjadi di tahun 10 kenabian. Ya, setelah kejadian Amul Huzn, tahun kesedihan, meninggal pamannya Abu Thalib yang sangat cinta kepada beliau, mencurahkan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya, meninggal. Dan yang lebih sedih lagi, meninggalnya dalam keadaan kafir. Jadi paman Nabi itu ada 6 ya. Ada 6. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi 2 orang itu mati dalam keadaan kafir sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan 4 orang ini hidup lama sampai berjumpa dengan kenabian. Yang beriman adalah siapa? Ada yang disebutkan Hamzah,
Masya Allah. Masya Allah, ini panitia dicatat namanya. Pengurus ini tolong abang nih kasih hadiah. Kalau udah umroh minimal brosur umroh dulu. Catat dulu nama beliau. Hamzah. Ya. Yang Hamzah. syahid ya Ustaz. Yang syahid ya. Di perang Uhud. Allah Akbar. Ya. Kemudian ada Al-Abbas. Ya, ada Al-Abbas ini paman Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama jumpa Islam beriman. Ada Abu Thalib, jumpa dengan Islam, baik dengan Islam, mencurahkan hartanya bahkan nyawanya, akan tetapi tidak mau masuk Islam. Makanya baginda Muhammad sangat sedih sekali karena pamannya yang mencurahkan hartanya nyawanya tidak mau masuk Islam. Ketika sakaratul maut, ya paman, kul kalimat la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah agar saya bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal di sampingnya, jangan sampai engkau ngomong kalimat la ilaha illallah, apakah engkau akan mengkufuri Tuhan-Tuhanmu yang banyak itu? Makanya Pak, sunnahnya Pak, sunnah ketika ada saudara kita, ada keluarga kita yang sakaratul maut, kita mendampingi Pak. Orang yang paling soleh itu yang mendampinginya agar mentalkinkan. Karena barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir kata-katanya dalam hidupnya mengatakan la ilaha illallah, faqad dakhala al-jannah. Tetapi Abu Thalib tidak mau. Kemudian yang jelas, yang kedua adalah Abu Lahab, tidak mau masuk Islam. Memusuhi Islam, dia istrinya hartanya banyak itu dicurahkan untuk memusuhi Islam, seperti itu. Kemudian di tahun 6 bulan berikutnya meninggal siapa? Khadijah bintu Khuwailid, istri kesayangan baginda Muhammad SAW. Setelah hartanya yang begitu banyak dicurahkan, bahkan habis dicurahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam ini, maka beliau tutup usia meninggalkan baginda Muhammad SAW pada usia 65 tahun. Maka inilah disebut oleh para ulama Amul Huzn, tahun kesedihan. Kesedihan orang yang mencintainya, orang-orang yang berada di garda terdepan dalam perjuangan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala istirahatkan. Allah Subhanahu wa taala panggil. Makanya Rasul baginda Muhammad SAW bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat nabinya, rasulnya yang sangat dia cintai larut dalam kesedihan, makanya diberangkatkan, diajak jalan-jalan seperti itu. Makanya ini pelajaran berharga bagi kita semuanya, para ustadz, para ustadzah, para dewan guru, dan kita para orang tua. Apabila kita ketika mendidik anak, khusus para dewan guru, selalu ujian, belajar, harus ada waktu untuk refreshing, harus ada waktu dan jalan. Karena Rasul dan para sahabatnya pun seperti itu. Jangan belajar terus, yang kerja jangan kerja terus, akan tapi ruangkan waktu untuk istirahat, untuk jalan-jalan. Rihlah. Kira-kira antum gimana nih? Diajak kemana para mahasiswa antum ketika liburan nih? Ya, semenjak pandemi ini Ustaz, saya jalan-jalannya paling jauh ke Istana Asia. Besok pagi insya Allah. Baik Ustaz. Jadi peristiwa ini boleh dikatakan adalah tahun duka, di mana Nabi dalam keadaan sedih ya Ustaz ya. Jadi kalau ada orang yang sedih hari ini, kalau tidak melaksanakan sholat, nah ini rugi ya. Ilal muslim. Jadi kalau ada orang gundah gelisah itu, maka seharusnya dia sholat. Karena kecuali orang sholatlah yang kemudian ya ada terapinya, ada caranya yang dijemput Rasulullah SAW. Cuman saya mau tanya ke Ustaz, benar nggak ini? Apakah ini kisah-kisah yang juga dari Israel tadi? Ketika Nabi sebelum mikraj itu dia melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Itu benar nggak itu ya? Iya. Ada, karena ketika baginda Muhammad SAW nanti diperjalankan itu dilihatkan surga dan dinampakkan juga neraka. Nah, situ. Jadi neraka. Ada orang yang berenang dalam darah, ada orang yang menghancurkan kepalanya sendiri, ada orang yang
akibat dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Ada dosa riba. Jadi yang berenang di sungai darah tadi itu adalah orang yang memakan riba. Iya, sudah. Riba finansial. Jadi kalau bapak-bapak ingin kebun sawitnya berkembang, pinjam uang gitu. Uangnya dengan bunga. Belum tahu hasil panennya itu pasti hasilnya, tapi sudah terlanjur membayar utang daripada bunga tadi. Berarti membayar kepastian dengan ketidakpastian hasil panen tadi. Nah ternyata orang yang begini besok sama di neraka itu Ustaz, terendam dengan sungai darah tadi. Alhamdulillah. Demikian saja. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu adalah pelajaran berharga bagi kita semuanya. Agar setelah kita lelah, setelah kita penat dalam bekerja dan belajar, kita istirahat ya dengan nusha, dengan jalan-jalan yang mubah, hiburan yang mubah. Karena baginda Muhammad SAW pun melakukan riyadhah. Baginda Muhammad pun melakukan olahraga. Antum, kita semua jangan mengira Rasul itu hanya duduk zikir di masjid sholat. Enggak, Rasul itu sama seperti kita, Pak. Sama, mengembala kambing, beliau mengembala kambing. Berdagang, beliau berdagang. Ke pasar, beliau ke pasar. Menikah, baginda menikah juga. Jadi sama. Bedanya Rasul dapat wahyu, kita nggak dapat wahyu. Itu saja. Dan sedihnya Rasul itu memang dalam besar ya. Karena yang meninggal ini adalah istrinya. Ya. Kita tahu kan Pak, wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaul pada pasangan hidup itu baik. Ini kalau ada yang pengantin baru tolong angkat tangan Pak. Nampaknya pengantin lama semua. Ya. Itu Pak, menyuapkan istri itu bukan awal-awal pernikahan. Rasul itu nyuapin istrinya makan. Kalau keluar rumah, Nabi bukain pintu. Terbayang kebaikan-kebaikan Rasul itu. Maka berat juga istri-istri Rasulullah melepas kepergian Nabi SAW. Dan Nabi juga berat ketika Khadijah radhiyallahu anha yang telah mendukung dakwah terang-terangan maupun dulunya sembunyi-sembunyi dengan hartanya. Karena wanita ini kaya. Ibu-ibu mana yang mau saya doain nih? Mau jadi orang kaya, soleh, dermawan atau orang miskin sombong? Nampaknya tak semangat jadi orang kaya. Makanya ada doa. Ini guru bahasa Arab kami. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakhr. Kalau nggak salah itu agar terhindar dari kemiskinan. Doa itu saja dalam zikir pagi dan petang kita. Nah wanita yang luar biasa, wanita yang begitu soleha, menjadi sabiqun al-awwalun, yang memeluk Islam lalu pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tanya bapak-bapak yang sebelah kanan. Bapak maaf, kalau istrinya meninggal bapak sedih nggak Pak? Nggak percaya saya. Ragu saya. Bapak yang sebelah sana kalau istrinya meninggal sedih nggak Pak? Sedih. Semua kita pasti sedih. Cuman kadang 3 hari aja sedihnya. Kita ingin lama-lama sedihnya. Maka Rasul itu lama sedihnya. Maka diberikanlah terapi sholat. Itulah media agar kita tenang dalam menjalankan kehidupan ini. Karena masalah kita begitu banyak Ustaz ya. Bahkan Abu Umamah itu punya masalah, ternyata hutang belum bayar, ketemu Nabi suruh dia untuk berdoa ya. Ustaz bisa nyambung doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Doa dan salat itu doa Ustaz ya. Nah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Banyak sekali doa dalam salat itu. Jadi kalau Bapak sedih, kalau gundah, maka istainu bis-sabri was-salah. Teruskan Ustaz. Sabar dan salat menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Nanti saya akan lebih banyak membahas aspek salat terkait dengan kesehatan, lalu aspek salat terkait dengan ekonomi umat bangsa ini. Ustaz lanjutkan dulu hikmah dari Isra dan Mi'raj. Berapa menit lagi nih Bi? Kayaknya karena ustadznya 2, nampaknya jemaah berniat sampai subuh. Siap sampai subuh? Makannya disengaja belum keluar nampaknya. Biar gak lama ceramahnya. Saya kalau udah bunyi piring-piring saya berhenti ceramah. Tapi hebat. Jemaah paham adab menuntut ilmu Ustaz. Ya, al-adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu. Karena kalau maaf ada di masjid saya ceramah Isra Mi'raj Pak, saya ceramah aja. Ibu-ibunya makan bakwan 5 sudah makan.
Pak Ustadznya ngelir aja ngeces pas ceramah itu. Silakan hikmah berikutnya Ustaz. Yang kedua Pak Kir. Yang kedua, hikmah yang sangat besar yang sama-sama kita ketahui bahwa dipanggilnya baginda Muhammad SAW, diisrakan, kemudian dimi'rajkan adalah ingin memerintahkan salah satu tiang, ya bukan tiang masjid ya, akan tapi tiang agama setelah syahadat, yaitu sholat. Saking pentingnya sholat jemaah sekalian, saking pentingnya ibadah yang satu ini, baginda Muhammad SAW tidak tanggung-tanggung, langsung panggil beliau. Jika perkara yang lain, syariat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril melalui wahyunya Al-Qur'an untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi untuk perintah sholat ini langsung dipanggil, tidak perlu pakai perantara, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sholat itu di fase Mekah dua kali. Jadi setelah terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, dan itu hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, atau setelah terbitnya matahari itu 2 rakaat, atau sebelum terbenamnya 2 rakaat. Akan tapi ketika 5 waktu, akan tapi masih berapa? 2 rakaat. Nanti disempurnakan syariat Islam itu di fase Madinah. Jadi perkara sholat ini perkara sangat penting. Dan dulu awal mula diperintah sholat ini 50 waktu Pak, kan? Kemudian turun lagi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini Pak, Masya Allah, nabinya sangat luar biasa Pak. Badannya itu Pak, sispek Pak, tahu Pak, sispek Pak ya, berotot Pak. Ya, kalau pulang Pak, sekali itu langsung mati Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fawaqazahu Musa faqadu alaihi. Dan Musa itu tidak sengaja memukul, ada 2 orang yang berkelahi dipisah. Yang satu ngeyel Pak, ya. Yang satu nggak mau damai, dipukul sedikit saja sama Musa, langsung jatuh, ternyata tidak pingsan, belabas langsung Pak. Ya. Saking kuatnya Musa. Perang Musa memukul sebuah batu Pak, jadi maka terdapat cap 3 jarinya di batu tersebut Pak. Kira-kira Abi, ya, kalau tangan antum dipukulkan di tiang itu, apa yang tertinggal Abi? Wah, kalau saya mukul tiang ini mungkin tangan saya hancur Ustaz. Karena kita tidak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Cuman ada orang Pak, kekuatannya ini dia punya kuasa, tapi kuasanya untuk zalimi orang. Siapa contohnya? Firaun. Ada punya kuasa lagi terkenal di Babilonia, namanya Namrud. Dan alhamdulillah saya belum pernah ada mendengar masyarakat, warga, jemaah atau saudara kita di kampung Kuantan, mudah-mudahan sakti orang sini, amin. Di Kota Kasib, Kabupaten Siak, itu ada Ustaz jemaah Al-Falah. Siapa namanya? Namrud Pak Ustaz. Pulang kami malamnya langsung Pak. Ada lagi yang di belakang Masjid Al-Falah Pak Ustaz. Siapa namanya? Firaun Pak Ustaz. Nah, ada itu Pak. Pasti orang kasih nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kekuatannya untuk kebaikan. Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh Rasul itu berbudi pekerti yang agung. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Nah, Musa kebaikannya untuk jalan kekuatannya untuk jalan kebaikan. Kami berharap kalau kita melatih ya anak-anak kita untuk sholat, benar Ustaz, as-sholatu imanun din, sholat itu tiangnya agama. Kami titipkan Pak 3 hal buat anak bapak ya. Dari hikmah Isra Miraj ini kita sholat, kita kemudian dapat hidayah, lalu kita doa, kita inginkan 3 untuk generasi muda kita. Dengarkan baik-baik ini Pak. Doakan anak kita, dalam doa kita dia soleh. Robbi habli minas sholihin. Tapi dia dapat yang 3 ini. Pertama adalah kekuatan, ya, baik fisiknya maupun hartanya. Karena dengan fisik dan harta yang baik ini, yang kuat ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus ilmunya
Dengan ilmu dia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga dengan kuasanya. Mudah-mudahan calon bupati nanti berasal dari Gasib ini. Amin. Gak semangat amin. Calon KUA aja lah kalau gitu. Kalau tidak semangat bupati. Ya banyak. Karena hebat sekali. Jadi ada himbauan sholat berjamaah dengan kuasanya. Sahibu fulan, mana fulan, mana fulan, kan gitu Ustaz ya. Kalau kita menjadi imamul adil. Demikian Ustaz. Baik Ustaz. Jadi kekuatan Musa untuk hal-hal yang baik. Dan memang itulah ciri khas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan basqatan fil ilmi wal jism. Jadi kuat jasmaninya dan kuat rohaninya. Dan Nabi kita pun memang seperti itu. Nabi kita kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Boleh saya nambahkan Ustaz? Ustaz yakin enggak? Di samping berkuda memanah kan Ustaz ini gini-gini kuat nih Bang. Kuat ini. Ya ini kalau di atas kuda pegang busur panah, oh kecepatan kuda luar biasa. Kalah saya. Ya. Tapi di samping berkuda memanah, Ustaz yakin enggak sholat itu menyehatkan? Wow. Nah, coba Ustaz berdiri dulu. Coba Ustaz berdiri. Ya. Tolong kameramen kami. Ini kameramen ini kita doakan dapat istri yang solehah itu. Udah belum nih? Udah dapat kayaknya. Oke. Coba Ustaz takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Ustaz angkat tangan tadi, Masya Allah, itu paru-parunya, itu jantungnya, insya Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah terbuka tadi dengan lebar, maka boleh jadi O2 yang berada ya di jantung dan paru-paru ini mengalami perubahan yang lebih baik gitu, karena mengangkat dengan takbir ini. Sekarang Ustaz ruku, kita ambil pelajaran dari sholat ya. Ini bunyi-bunyi Pak, ada tikus yang gigit kan ya? Ya. Allahu Akbar. Nah, coba lihat. Ini ada orang Pak saraf terjepit, tapi ada juga orang saraf itu tidak ada lagi, ya. Tapi ini saraf terjepit. Kalau saya taruh ini bukan sulap ya. Oh ini baik. Ini kalau saya taruh botol di sini, kalau gerakannya benar, botolnya berdiri. Ini bukan sulap Bu. Merawat tulang punggung belakang ini sebelum sampai pada saraf terjepit, perbanyaklah ruku. Kalau sempat saraf terjepit ini Pak, luar biasa. Walau menurut penelitiannya begitu. Bapak bisa bersandar, Bapak bisa berjalan, berdiri, karena ruku yang luar biasa. Ini kita ceramah sampai subuh Pak. Nah Ustaz sampai subuh gini ya. Baik, operator, tolong sekarang Ustaz ya sujud. Kami Allah berhamdah. Kemudian Ustaz sujud. Ustaz sujud. Coba operator ke bawah. Kita langsung saja. Nah, pernah dengar ada orang yang kepala Pak ya? Katanya itu penyumbatan, lalu darahnya berapa tetes nggak tahu, saya bukan ahli syaraf itu, namanya stroke, karena katanya aliran oksigennya kurang lancar. Mencegahnya macam mana Pak Ustaz? Mencegahnya perbanyak sujud. Insya Allah kita biarkan Ustaz sampai subuh begini. Nah, baik, sudah cukup, alhamdulillah. Jadi sholat itu memang menyehatkan. Jadi kalau orang tidak sholat rugi dia. Tapi ada orang sholat Ustaz, tapi dia stroke juga. Di situ sudah takdir yang enggak kita bisa tolak apa? Mungkin pola makan, minyak-minyak yang banyak sekali. Orang makan salah lauk 2, dia 10, 20 misalnya pas berbuka puasa nanti. Nah, berarti kan pola makannya bukan sholatnya. Karena banyak juga orang di bulan suci Ramadan itu bukan bertambah sehat, tapi sakit juga. Nah, mudah-mudahan kita Allah sampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Lanjutkan Ustaz. Mungkin ini sebenarnya banyak sekali hikmah-hikmahnya. Akan tapi insya Allah akan disempurnakan oleh guru kami, orang tua kami, Ustaz Dr. Abi Yudi.
Setelah baginda Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat yang 50 waktu ada waktu itu, bayangkan Pak, 50 waktu Pak, 5 waktu saja. Kadang-kala kita ketika datang futurnya Pak, sholat subuh lagi capek, habis dodos, habis manen, semua, apalagi 50 waktu. Jumpalah dengan Musa alaihissalam. Apa kata Rabbimu? Diperintahkan sholat untuk 50 waktu. Saya akan umatmu tidak akan mampu melakukan sholat 50 waktu. Maka mintalah rukhsah. Sampai berkali-kali sampailah cuma 5 waktu saja Pak. 5 waktu saja. Yang ini merupakan tiang agama kita. Seharusnya seorang mukmin ini ketika akan melakukan sholat adalah waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat menyenangkan karena ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat ridwanullah ajma'in, ketika mereka gundah gulana, lelah, letih, banyak masalah, maka langsung melakukan sholat. Makanya baginda Muhammad SAW mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Ya Bilal, kita tahu Bilal, muadzin Rasulullah SAW. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Bukan berarti sholat itu ngantuk-ngantuk tidur, tidak. Tapi dengan sholat itu kita akan tenang. Dengan sholat itu kita akan nyaman. Dengan sholat itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Masjid Al-Falah yang kami banggakan. Kemudian hikmah yang kedua yang sangat agung, yang barengan, yang selalu diingatkan oleh hamba-hambanya, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, yang tidak pernah melakukan dosa, yang melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Siapa makhluk itu Bu? Pak? Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat. Siapa? Malaikat-malaikatnya. La yusuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat Pak. Jadi kalau kita manusia bermaksiat, ya wajar, ya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Rasul berkata tasdid khata'. Ya. Tasdid itu artinya menekankan pasti melakukan kesalahan. Kan tadi Rasul tutup wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebagai orang yang melakukan kesalahan yang bertobat. Tapi malaikat ini malaikat yang maksud terhindar dari dosa. Beliau berpesan kepada baginda Muhammad SAW ketika naik ke langit pertama, kedua, ketiga, berpesan. Apa? Perintahnya adalah untuk melakukan al-hijamah. Apa itu al-hijamah? Itu berbekam, mengeluarkan darah-darah kotor kita. Jadi sholat menyehatkan jasmani dan rohani, ditambah lagi dengan al-hijamah, ditambah lagi dengan berbekam. Dan ini adalah pengobatan yang biasa yang sangat manjur untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya baginda Muhammad SAW itu Bu, tubuhnya itu sehat, terhitung tidak pernah sakit, ya. Sakit 3 kali itu pun faktornya dari luar. Dan seluruh para sahabat Nabi itu kuat-kuat, sehat-sehat. Ya, Rasul sakit itu pertama karena diracuni, bukan karena kesalahan makan. Rasul itu sangat hati-hati sekali. Makan makanan yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan para sahabatnya. Kira-kira Abi, makanan antum apa nih kita hari ini? Ya, insya Allah kalau kami kemari saya yakin makanannya insya Allah sehat-sehat. Ya Bu, kalau biasa untuk kesehatan itu kan madu. Saya yakin ibu-ibu mau minum madu. Yang tidak mau itu di madu, itu lain masalahnya. Yang kedua itu al-habatus soda, ya, mingkurida ini rasa habatus soda. Ada zaitun, watini wal zaitun. Ada kurma. Jadi kurma itu nutrisi yang luar biasa. Jadi memang Rasulullah itu sehat, sahabat sehat. Saya pernah Pak dengar sahabat meninggal karena kanker, tidak ada. Ustadz yang paham sirah Nabawiyah dan sirah sahabat. Kita belum pernah mendengar
Abu Bakar meninggal karena stroke, kan? Umar karena yang lain-lain, apalagi karena asam urat, nggak ada itu Pak. Ya. Nah, tapi seluruhnya menjadi syuhada, syahid karena dibunuh ya. Termasuk Rasul itu kabarnya juga diracun. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan dulu Ustaz. Nanti sedikit saya akan tambahkan salah satu yang berfaedah dalam sholat yaitu nilai ekonomisnya. Nanti saya akan tambahkan biar kita tetap semangat bahwasanya sholat ini memang solusi umat gitu. Baik. Jadi salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang juga sewaktu dibarengkan dengan sholat dengan al-hijamah, berebutkan. Dan ini sudah hal yang masyhur bagi kita semuanya, yaitu sunnahnya di tanggal-tanggal witir di pertengahan bulan, tanggal 13, tanggal 15 dan tanggal 17 setiap bulan-bulan Hijriah tentunya. Silakan lakukan pengobatan ini karena ini sunnah. Sholat kita sudah sesuai dengan sunnah. Puasa kita sudah sesuai dengan sunnah. Jadi pengobatan kita harus juga sesuai dengan sunnah. Ditutup olahraganya juga harus dengan sunnah. Sepakat ini? Sepakat. Nah, jadi memanah, berkuda, berenang. Jadi seluruhnya itu kebaikan, seluruhnya itu pahala dan mendapatkan keberkahan tentunya. Kemudian kita tutup dengan sebuah kisah tentang kuatnya para sahabat ridwanullah ajmain, fisiknya. Kalau keimanannya sudah jangan diragukan lagi. Ketika Rasul selesai dari mi'rajnya, pulang pagi masyhur, tersebar viral kan, bahwa Muhammad gila bagaimana melakukan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram kemudian langsung Sidratul Muntaha, langit ke-7 pada satu malam. Seluruhnya tidak akan diyakinkan, tapi siapa datang Abu Bakar As-Siddiq. Makanya setelah kejadian ini beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi beliau mengatakan apapun yang dikatakan Muhammad itu betul. Seandainya saya melihat tembok itu warna kuning, nah, kemudian kata Rasulullah putih, maka saya akan katakan putih, saya akan dustakan mata saya. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, dan sungguh beliau adalah orang yang sangat berjasa, orang yang paling kuat imannya. Imannya bagi muslimin selain dari para rasul itu, maka iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman kita semuanya. Makanya kita harus bersyukur kepadanya tentunya dengan perjuangannya. Dan beliau adalah orang tercinta baginda Muhammad SAW. Ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika, siapa orang yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Beliau selalu menemani ketika suka maupun duka, ketika safar ataupun ketika mukim. Maka mudah-mudahan kita diberikan kelapangan dada, diberikan keikhlasan, diberikan istiqomahan agar menjadikan baginda Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya idola bagi kita semuanya. Karena mereka itu Pak, manusia yang sudah dijamin masuk surga Pak. Rasulullah dijamin masuk surga, ahlul baitnya Pak dijamin masuk surga. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin masuk surga Pak. Dan ada 10 sahabat Nabi. Dan ahlu Badar 313 Pak sudah diampuni dosa-dosanya. Maka ikutilah mereka Pak. Ketika kita mengikuti mereka, kita cinta kepada mereka, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersamanya. Mau Pak? Mau. Cuma sekalian mau? Mau. Nah, Rasulullah mengatakan al-mar'u yub'atsu yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Dan mudah-mudahan adanya kita di majelis ini, di salah satu momen Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada beliau, menapaktilasi kehidupan beliau, mengingat suka duka beliau, agar kita menjadi hamba-hambanya istiqomah
rela mengeluarkan harta kita, waktu kita untuk perjuangan Islam ini. Maka untuk hikmah Isra wal Mi'raj tidak bisa kita sampaikan semuanya, dan insyaallah akan disempurnakan oleh Ustaz kami, Ustaz Dr. Yudi Irwan. Maka waktu kami serahkan kepada gurunda tercinta. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair Ustaz ini yang telah menginspirasi kita dengan kisah yang luar biasa, mahakarya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Rasulullah SAW, dan kita pun mengetahui bilangan sholat, waktu sholat, sholat wajib maupun sholat sunat yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kalaulah sholat nggak ada Pak, maka masjid ini saya yakin hanya menjadi museum saja. Apa bedanya? Kalau mall itu pusat perbelanjaan, tapi kalau masjid adalah pusat peradaban. Mendidik umat dari masjid. Masjid bukan hanya fungsi ibadah, tapi fungsi sosial. Tadi kami maghrib di salah satu masjid di sini. Kalau tidak salah, apakah itu masjid paripurna? Saya melihat sebuah alat. Ternyata ketika saya tanya, itu ATM beras, bantuan dari Basnas. Kabarnya itu dibantu untuk orang-orang yang miskin atau mustahil. Ini hebat nih disiain. Jadi kalau ada orang yang lapar sementara yang lainnya adalah kenyang, itulah belum orang yang beriman kita. Sudah lama Nabi sampaikan itu. Berarti masjid ada fungsi sosialnya, nolong orang lain. Dari berjemaah, bukan hanya sholat berjemaah di siang, tapi membangun jemaah. Sholat ini menuju kesejahteraan bangsa ini, Pak. Berapa sudah karpet yang laku? Berapa sudah kipas angin yang laku? Berapa AC? Tidak ada AC, Pak. Tidak jadi 7 AC. Mudah-mudahan suatu saat ada AC. Amin. Amin. Berapa sudah keramik yang laku? Hebat sekali yang namanya sholat dengan membangun infrastruktur yang disebut dengan masjid ini. Dan banyak orang yang kemudian mendapatkan keuntungan dunia. Dan saya berharap juga Pak ya, karena manaqat sadaqah min mal. Mudah-mudahan ini benar Ustaz ya, hadis riwayat Muslim. Saya tidak mengurangi harta. Saya berdoa nih Pak, hati yang tulus, semoga hasil pertanian jemaah di sini mudah-mudahan berkembang. Amin. Maju hendaknya. Amin. Ada 2 orang yang sama-sama sholat Pak. Yang satu sholat dan membangun masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah yang bagus Pak? Yang sholat dan sekaligus membangun masjid. Bisa matal insan in qata'an amaluhu ila min sarasin sadaqah bin jariyah. Kalau meninggal manusia terputus amalannya. Kalau bapak sempat renovasi tempat wudhu dengan akad sedekah jariah, lalu meninggal dunia, mengalir pahalanya Pak. Kalau orang sholat di sini mengalir pahalanya Pak. Hebat sekali sholat ini. Jadi mengantarkan juga orang untuk terus mengalir pahalanya karena membangun tempat sholat ini. Oleh karena itu jangan tinggalkan masjid Pak. Jangan jauh-jauh dari masjid. Masa pas giliran mati baru kita masuk masjid? Itu pun orang yang nyolatkan. Kemana nikmat-nikmat Allah selama ini? Seharusnya dari sekarang sholat berjemaah. Sudah new normal kita. Bersyukur kita tidak lagi lockdown. Bapak ingin kita tarawih Ramadan nanti Pak? Kuatkan ukhuwah Islamnya dengan sholat berjemaah di masjid yang kita cinta ini. Jangankan subuh berjemaah, 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maaf cakap, hanya orang gila lah yang gak boleh sholat. Jadi kalau ada orang di kampung kita ini tidak sholat, berarti dia gila. Yang bilang bukan saya, ya, karena itu dari kajian fikih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Intinya Isra dan Mi'raj itu bukan cerita dongeng, tapi sudah kebenaran yang disampaikan melalui Al-Quran yang mulia. Tes. Semoga habis ini ada yang nyumbang beli sound system yang bagus untuk masjid. Kadang hebat pula tempat karaoke itu. Sedih juga saya. Tolong dipikirkan jemaah. Tempat orang maksiat bagus mainnya di masjid. Macam tikus-tikus lewat tadi. Insyaallah. Mudah-mudahan jemaah tidak tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Ini tugas pengurus 2 minggu ya, baru dilantik.
Ya jauh-jauh Ustaz dari Pekanbaru. Mudah-mudahan kita menyadari masjid ini tempat kita berkumpul, mendirikan sholat, saling berbagi, dan hebatnya dan kita dipertemukan di rumah Allah ini. Semoga nanti Allah pertemukan kita bersama di surganya bersama Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini ceramah kami. Kami tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.